Hai semuanya, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang degree of comparison. Degree of comparison artinya tingkat perbandingan. Degree of comparison atau tingkat perbandingan adalah bentuk kata sifat dan kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan satu hal dengan yang lainnya. Dalam bahasa Inggris, degree of comparison ada 3 macam. Yang pertama, positive degree. Positive degree digunakan ketika ingin membandingkan dua hal yang memiliki tingkat yang sama. Misalnya, Sunny sama tingginya dengan Seika. Di sini kita ingin membandingkan antara Sunny dan Seika. Mereka memiliki tingkat yang sama, yaitu tingginya sama. Maka ini adalah bentuk positive degree. Tingkat mereka sama, yaitu tingginya sama. Rumusnya, subjek ditambah to be ditambah s ditambah adjective ditambah s ditambah objek. Kita tulis subjeknya adalah Sunny, to be-nya is, tambahkan s, tambah adjektifnya yaitu tinggi, tinggi itu tall, kemudian ditambahkan dengan s, tambahkan objeknya yaitu Seika, Seika. Jadi ketika kita ingin mengungkapkan Sunny sama tingginya dengan Seika dalam bahasa Inggris, yaitu Sunny is as tall as Seika. Yang kedua, Chelsea sama rajinnya dengan Carla. Kita tulis di sini subjeknya yaitu Chelsea, to be-nya is, tambahkan s, adjektifnya yaitu rajin, rajin itu diligent, kemudian tambahkan s, tambahkan objeknya yaitu Carla. Jadi ketika ingin mengungkapkan Chelsea sama rajinnya dengan Carla dalam bahasa Inggris adalah Chelsea is as diligent as Carla. Intinya kita ikuti aja rumusnya. Bentuk yang kedua yaitu comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan dua hal, yang dimana salah satu dari kedua hal yang dibandingkan tersebut memiliki sifat lebih dibandingkan yang satunya. Contohnya, Arjun lebih tinggi daripada Tyson. Cheryl lebih rajin dibandingkan dengan Lily. Ini menunjukkan bahwa si Arjun lebih tinggi dan si Cheryl lebih rajin. Maka ini adalah bentuk comparative degree karena menunjukkan sifat yang lebih daripada yang lainnya. Dalam comparative degree ada dua rumus. Rumus yang pertama digunakan untuk adjektif atau kata sifat yang memiliki satu syllable. Contohnya hot, clean, rich, smart. Maka gunakan rumus yang pertama ketika adjektifnya memiliki satu suku kata. Rumus yang kedua digunakan untuk adjektif atau kata sifat yang memiliki lebih dari satu syllable atau suku kata. Contohnya, diligent, beautiful, amazing, handsome. Maka gunakan rumus yang kedua, itu kan suku kata atau syllable-nya lebih dari satu. Maka gunakan rumus yang kedua untuk adjektif yang lebih dari satu syllable. Contoh yang pertama tadi, Arjun lebih tinggi daripada Tyson. Subjeknya adalah Arjun, objeknya adalah Tyson, dan adjektifnya yaitu tinggi. Tinggi itu dalam bahasa Inggris yaitu tall. Tall memiliki satu suku kata, maka kita gunakan rumus yang pertama. Subjek ditambah to be ditambah adjektif ditambah er ditambah then ditambah objek. Kita tulis, ikuti aja rumusnya. Subjeknya Arjun, to be-nya is, adjektifnya tinggi, tall, tambahkan er, jadi taller, tambahkan then, ditambah objeknya yaitu Tyson. Jadi comparative degree dari Arjun lebih tinggi daripada Tyson, yaitu Arjun is taller than Tyson. Yang kedua, Cheryl lebih rajin dibandingkan dengan Lily. Cheryl adalah subjeknya, Lily adalah objeknya, dan kata sifatnya adalah rajin. Rajin itu bahasa Inggrisnya diligent. Diligent memiliki 3 suku kata atau 3 syllable. Maka gunakan rumus yang kedua untuk adjektif yang memiliki lebih dari 1 syllable. Rumusnya adalah subjek ditambah to be ditambah more ditambah adjektif ditambah then ditambah objek. Kita tulis subjeknya adalah Cheryl, to be-nya is, tambahkan more, ditambahkan adjektif, adjektifnya rajin, diligent, tambahkan then, tambahkan objeknya, Lily. Jadi kalimat Cheryl lebih rajin dibandingkan dengan Lily dalam bahasa Inggris adalah Cheryl is more diligent than Lily. Jadi perbedaannya terletak pada di sini.
Untuk yang rumus pertama, ketika adjektifnya memiliki satu syllable, maka setelah adjektif atau di belakang adjektif atau kata sifatnya tambahkan er. Kemudian untuk rumus kedua, yang adjektifnya memiliki lebih dari satu syllable, maka tambahkan more di depannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Bentuk yang ketiga yaitu superlative degree. Superlative degree digunakan untuk membandingkan 3 hal atau lebih. Superlative degree digunakan untuk menunjukkan tingkat tertinggi atau tingkat terendah. Jadi superlative degree itu untuk menunjukkan paling tinggi atau paling rendah. Maka itu adalah bentuk superlative degree. Kalau yang comparative degree tadi untuk membandingkan 2 hal, maka superlative degree ini digunakan untuk membandingkan 3 hal atau lebih. Contohnya, Vincent adalah siswa paling tinggi di kelas. Alin adalah anak perempuan yang paling rajin. Maka ini kan memiliki sifat paling tinggi, paling rajin. Maka ini adalah bentuk superlative degree. Jadi gunakan rumus superlative degree. Sama seperti comparative degree yang memiliki 2 rumus, superlative degree juga memiliki 2 rumus. Rumus yang pertama untuk adjektif yang memiliki satu syllable, rumus yang kedua untuk adjektif yang memiliki lebih dari satu syllable, sama seperti yang comparative degree tadi. Rumus yang pertama untuk adjektif yang memiliki satu suku kata, rumus kedua untuk adjektif yang memiliki lebih dari satu suku kata. Kita jawab yang pertama, Vincent adalah siswa paling tinggi di kelas. Tentukan dulu Vincent ini adalah subjeknya. Kita cari adjektifnya atau kata sifatnya, yaitu paling tinggi. Kata sifatnya adalah tinggi. Tinggi itu dalam bahasa Inggris adalah tall. Tall itu memiliki satu syllable atau satu suku kata. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Subject ditambah to be, ditambah the, ditambah adjective, ditambah est, ditambah object. Jawab dengan mengikuti rumus. Subjeknya Vincent, to be-nya is, tambahkan the, tambahkan adjektifnya yaitu tinggi, tall, tambahkan est, jadinya tallest. Objek sebenarnya ini bukan objek tapi lebih ke kata keterangannya. Di sini keterangannya adalah di kelas. Jadi in class. Vincent is the tallest in class. Vincent adalah siswa paling tinggi di kelas. Dalam bahasa Inggris kita ungkapkan dengan Vincent is the tallest in class. Contoh yang kedua, Alin adalah anak perempuan yang paling rajin. Subjeknya adalah Alin. Dan kata sifat atau adjektifnya adalah rajin. Rajin itu dalam bahasa Inggris yaitu diligent. Diligent memiliki 3 suku kata. Diligent. Maka gunakan rumus yang kedua. Karena adjektifnya lebih dari satu syllable. Rumusnya yaitu subject ditambah to be ditambah the most ditambah adjektif ditambah object. Ikuti rumus. Subjeknya Alin, to be-nya adalah is, tambahkan the most, tambahkan adjektif, adjektifnya rajin yaitu diligent. Objek atau kata keterangannya itu anak perempuan. Anak perempuan ini bahasa Inggrisnya adalah girl. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Alin is the most diligent girl. Oke, sudah paham?